Kalian sudah belajar tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama Bu Guru tema 7, subtema 2, seputar proklamasi kemerdekaan. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Mudah-mudahan dengan berdoa kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selamat mengikuti kegiatan belajar pada hari ini. Terima kasih. Ayo belajar tema 7. Subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Pemetaan kompetensi dasar. Yang pertama, kita akan belajar IPS KD 3.4 dan 4.4. Selanjutnya, bahasa Indonesia. Kita akan belajar KD 3.5 dan 4.5. Berikutnya, PPKN KD 3.3 dan 4.3. SPDP KD 3.3 dan 4.3. IPA, kita akan belajar KD 3.7 dan 4.7. Terbentuknya NKRI tidak cukup hanya dengan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, terbentuknya NKRI melalui berbagai tahapan dan peristiwa. Sampai saat ini pun kita masih harus tetap mempertahankan kedaulatan negara. Untuk mempelajari materi ini, marilah kita simak video sejarah kemerdekaan Republik Indonesia berikut ini. Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia tidak diperoleh dengan mudah. 3,5 abad bangsa Indonesia dijajah oleh Portugis, Belanda, dan Jepang. 3,5 abad menjadi syarat penderitaan rakyat Indonesia. Kehadiran bala tentara Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Karena pada saat itu Jepang dianggap saudara tua yang akan membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan Belanda. Namun kenyataannya, Jepang tidak jauh berbeda dengan Belanda. Berikut beberapa peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus, kota Hiroshima dibom oleh tentara sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus, kota Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Hingga pada akhirnya tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akibatnya
terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Nah, kesempatan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada sekutu, bangsa Indonesia mempersiapkan diri untuk merdeka. Perundingan diadakan di antara para pemuda dengan tokoh tua maupun di antara pemuda sendiri. Walau demikian, antara tokoh pemuda dan golongan tua sering terjadi perdebatan. Akibatnya, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno Putra dibawa pemuda ke Rengas Dengklok agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Tujuannya mendesak golongan tua untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perdebatan dan ditengahi Ahmad Subarjo, menjelang malam hari, kedua tokoh akhirnya kembali ke Jakarta. Soekarno dan Hatta setelah singgah di rumah masing-masing, lalu bersama rombongan lain menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di tempat itulah mereka akan merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Perumusan sampai penandatanganan teks proklamasi kemerdekaan selesai sekitar pukul 4 dini hari. Pada tanggal 17 Agustus 1945, saat itu disepakati teks proklamasi akan dibacakan di halaman Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi dan Muhammad Hatta sebagai pendampingnya. Bahkan dalam teks proklamasi tercantum nama Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator. Peristiwa pembacaan proklamasi memberikan semangat untuk melakukan perlawanan mengusir penjajah di berbagai daerah. Tahukah kamu, usaha menegakkan kedaulatan terjadi di berbagai daerah dengan tindakan heroik mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Beberapa peristiwa heroik tersebut antara lain terjadi di wilayah berikut ini.
1. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Perebutan kekuasaan di Yogyakarta dimulai pada tanggal 26 September 1945. Pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai oleh Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik yang kedua terjadi di Surabaya. Terjadinya insiden bendera di Hotel Yamato, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera berwarna merah, putih, biru di atap hotel. Rakyat kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru, kemudian mengibarkannya kembali dengan warna merah putih. Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945. Yang ketiga, peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Oleh karena itu dikenal dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa di Semarang, didirikan Monumen Tugu Muda. Proses pembentukan NKRI. Pasca dibubarkan PPUPKI pada tanggal 7 Agustus, dibentuklah PPKI. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno. Memiliki beberapa tugas utama. 1. Meresmikan pembukaan dan batang tubuh UUD 45. 2. Melanjutkan hasil kerja PPUPKI. 3. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan negara baru. Untuk menjalankan tugas-tugasnya tersebut, PPKI menggelar beberapa sidang. Yang pertama, pada tanggal 18 Agustus 1945. Sidang yang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dan sidang yang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Isi sidang bisa kalian baca dalam poin tersebut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dalam perjuangannya ada perlawanan fisik dan ada perjuangan diplomasi. Perlawanan fisik berarti menggunakan senjata, sedangkan perjuangan diplomasi berarti dilakukan dengan cara perundingan. Perlawanan fisik yang terjadi antara lain ada pertempuran 10 November, Palagan Ambarawa, Bandung Lautan Api, Medan Area. Serangan umum 1 Maret 1949. Kemudian berbagai macam perjuangan diplomasi antara lain perundingan Linggarjati, perjanjian Renville yang terjadi di atas kapal Renville. Yang ketiga, perjanjian Rum-Royen. Baik, anak-anak hebat kelas 5, setelah kita belajar tentang sejarah, mari kita belajar menentukan informasi penting teks narasi sejarah. Untuk menentukan informasi penting apa saja yang disajikan dalam teks, kamu dapat mengelompokkan setiap informasi menggunakan kata tanya 5W1H.
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah itu, kalian dapat menguraikannya dengan peta pikiran. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah menggunakan peta pikiran dapat kalian lakukan dengan memahami terlebih dahulu isi teks narasi sejarah. Yang kedua, catatlah informasi penting dari teks tersebut. Yang ketiga, setelah kalian mencatat informasi penting, informasi tersebut dapat kamu sajikan dalam bagan peta pikiran. Berikutnya, mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan yang sesuai dengan informasi yang disajikan dalam teks, kita perlu memahami isi teks dengan seksama. Setelah itu, gunakan kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk bisa membuat pertanyaan yang baik dan benar. Menulis kesimpulan teks narasi sejarah. Kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan memudahkan orang untuk memahami garis besar teks bacaan. Untuk menulis kesimpulan, kalian perlu menentukan ide pokok. Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa kalian sendiri dengan baik dan benar. Selanjutnya, mempresentasikan informasi penting teks narasi sejarah. Mempresentasikan berarti menyampaikan kembali informasi menggunakan bahasa kalian sendiri. Informasi dikelompokkan dengan menggunakan kata tanya 5W1H terlebih dahulu. Setelah itu, barulah kita dapat menyusun hasil pengelompokan tersebut dalam sebuah paragraf yang baru. Kita bisa memperhatikan penggunaan kata, baku, dan kalimat efektif. Berbagai peristiwa dalam usaha pembentukan NKRI yang merdeka dan berdaulat menunjukkan arti penting persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dibangun atas keberagaman dan perbedaan. Hal itu menjadikan Indonesia bangsa yang besar. Keragaman tersebut terlihat jelas dalam unsur-unsurnya. Berikut Bu Guru sajikan unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya tersebut antara lain: 1. Religi atau kepercayaan. 2. Mata pencaharian. 3. Teknologi dan peralatan. 4. Kesenian. 5. Pengetahuan. 6. Sistem kemasyarakatan. 7. Bahasa. Keragaman unsur budaya tersebut lahir karena adanya berbagai faktor. Bhinneka Tunggal Ika dalam hidup bermasyarakat. Keberagaman masyarakat yang ada di lingkungan sekitar hendaknya disikapi dengan menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya, setiap individu masyarakat harus saling menghormati dan juga menghargai. Berikut Bu Guru sajikan contoh saat membantu korban bencana alam dan kerja bakti membersihkan lingkungan. Kita harus bekerja sama meskipun berbeda suku dan agama. Dengan demikian, kita telah menerapkan semangat Bhinneka Tunggal Ika di masyarakat, sehingga tidak ada perbedaan. Contoh yang kedua,
Setiap daerah mempunyai kesenian yang menjadi ciri khasnya. Misalnya, seni tari. Kita bisa belajar seni tari baik dari daerah sendiri maupun orang lain. Dengan ikut mempelajari kebudayaan lain, berarti kita belajar menghargai budaya daerah lain. Seni tari merupakan karya seni dengan gerak tubuh sebagai media utama. Bentuk karya tari ada 3, tari tunggal, berpasangan, dan kelompok. Karya tari akan lebih indah saat penyajiannya mempertimbangkan pola lantai. Pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari. Berikut Bu Guru sajikan jenis-jenis pola lantai. Yang pertama, pola lantai vertikal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pola lantai horizontal, yaitu penari melakukan formasi bentuk garis lurus ke samping. Yang ketiga, pola lantai garis melengkung, yaitu penari melakukan gerakan membentuk setengah lingkaran. Yang keempat, pola lantai diagonal, yaitu penari melakukan gerakan menyudut ke kanan atau ke kiri. Berikut ini adalah salah satu contoh gerakan tari menggunakan pola lantai melingkar. Salah satunya adalah tari tradisional yang berasal dari Jawa, yaitu tari Jaran Kepang. Tari Jaran Kepang mengisahkan rakyat yang sedang berperang. Setelah mempelajari macam-macam pola lantai, kalian bisa mempraktikkan di rumah dengan melakukan gerakan tari daerah yang disertai dengan pola lantai. Selamat berkreasi. Setelah kalian melakukan gerakan tarian, jangan lupa minum air putih yang banyak untuk mengembalikan energi kita ya. Dari air putih yang kalian minum, tahukah kalian bagaimana cara merebus air? Pernahkah kalian merebus air sendiri tanpa bantuan orang tua? Pernahkah kalian mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Apakah yang keluar dari cerek? Ya, dari mulut cerek akan keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas dan berubah menjadi uap air. Peristiwa tersebut dinamakan penguapan, yaitu perubahan wujud cair menjadi gas. Kalian bisa mencari peristiwa penguapan yang lain dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai. Pengaruh kalor terhadap perubahan wujud benda. Contohnya adalah pada proses mencair, menguap, menyublim, membeku, mengkristal, dan mengembun. Mencair, menguap, dan menyublim terjadi karena benda yang berubah menyerap kalor. Proses membeku, mengkristal, dan mengembun terjadi karena benda berubah melepaskan kalor. Baik, anak-anak hebat kelas 5, bagaimana kegiatan belajar hari ini? Apakah menyenangkan? Mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Salam hangat dari Bu Guru. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, selalu lakukan 3M.
memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelum kita akhiri kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan Bu Guru Ana. Assalamualaikum.